warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, alhamdulillah pada kali ini kita bertemu kembali pada pembelajaran IPA secara online. Anak-anak, pada kali ini kita akan belajar bersama mengenai klasifikasi makhluk hidup. Perlu saya ingatkan kembali materi pembelajaran pada minggu lalu, yakni mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Masih ingat kan apa saja yang masuk dalam ciri-ciri makhluk hidup? Ya, ada 1 bernafas, 2 bergerak, 3 berkembang biak, kemudian ada makan atau minum dan seterusnya. Jangan sampai itu dilupakan materi pembelajaran kita yang telah lalu. Baik anak-anak, ini kita langsung saja agar waktu kita tidak terlalu lama, karena waktu kita terbatas. Kita belajar bersama pada kali ini adalah mengenai klasifikasi makhluk hidup. Anak-anak sekalian, kelas 7D dan 7E, klasifikasi makhluk hidup itu bisa diartikan adalah pengelompokan makhluk hidup. Kenapa makhluk hidup harus dikelompokkan? Maka nanti pada kali ini kita nanti akan pelajari bersama kenapa perlu klasifikasi. Ini peta konsep yang akan kita lalui bersama dalam pembelajaran kali ini. Yang pertama nanti kita belajar mengenai susunan takson dalam klasifikasi, itu yang dimulai dari kategori kingdom atau dunia, kemudian di bawahnya ada filum, kemudian di bawahnya lagi ada kelas, kemudian ada bangsa atau ordo, selanjutnya ada suku atau famili, kemudian ada marga atau genus, dan yang paling bawah sendiri nanti ada jenis atau spesies. Kemudian nanti kita berlanjut di sistem klasifikasi 5 kingdom, ya. Ada kingdom animalia, ada kingdom lantai, ada kingdom fungi, ada kingdom protozoa, dan ada kingdom monera. Baik anak-anak, itu adalah peta konsep yang akan kita lalui bersama. Selanjutnya kita mengawali dulu kenapa makhluk hidup perlu dilakukan klasifikasi. Karena di sini makhluk hidup sangat beraneka ragam atau sangat bermacam-macam, sehingga perlu adanya pengelompokan atau pengklasifikasian. Seperti halnya kalau kita pernah masuk di minimarket, itu apa yang kita dapatkan, kita mau belanja barang tertentu itu kita lebih mudah karena barang-barangnya sudah dikelompokkan. Misalnya ada kelompok sabun cuci tersendiri, ada kelompok sabun mandi tersendiri, sehingga lebih memudahkan kepada konsumen untuk memilih atau berbelanja sesuai dengan kebutuhannya. Nah, makhluk hidup juga sama, karena jumlahnya banyak, di samping banyak juga sangat beraneka ragam, bervariasi, maka perlu dilakukan pengelompokan atau pengklasifikasian. Dari keragaman itu ada keragaman bentuk, ada keragaman ukurannya, termasuk tempat hidupnya atau habitatnya, begitu pula dengan tingkah laku seperti yang tampak di gambar itu, ya. Misalnya ada seekor gajah, ya. Dari gajah itu sendiri antara yang satu dengan yang lain tentunya bervariasi, atau terdapat sebuah perbedaan atau beberapa perbedaan, misalnya dari ukuran tubuhnya, ya, dari ukuran belalainya dan sebagainya. Nah, itu menunjukkan perbedaan yang terjadi antar individu. Nah, ini disebut dengan istilah variasi. Begitu juga dengan kalau pada tumbuhan, ya, kita bisa mengamati, ya, sebatang tumbuhan misalnya jumlah daunnya banyak, namun tentunya daun yang satu dengan yang lain memiliki bentuk dan ukuran yang tidak sama. Nah, ini pula masuk dalam kategori variasi. Klasifikasi dilakukan untuk memudahkan mempelajari makhluk hidup. Jadi karena berawal atau berlatar belakang dari keanekaragaman tadi atau bermacam-macamnya tadi, maka
perlu dilakukan klasifikasi atau pengelompokan sehingga kita dalam mempelajari itu lebih mudah. Anak-anak, di gambar ini terlihat gambar dari atau foto dari Charles Linus. Ini adalah disebut sebagai bapak taksonomi. Jadi Charles inilah yang pertama kali mengenalkan masalah klasifikasi makhluk hidup atau pengelompokan makhluk hidup. Klasifikasi merupakan suatu cara yang sistematis dalam mempelajari objek dengan melihat persamaan dan perbedaan ciri-ciri makhluk hidup. Jadi klasifikasi ini didasarkan adanya persamaan ataupun perbedaan ciri makhluk hidup. Kemudian selanjutnya ada istilah taksonomi. Jadi taksonomi ini adalah ilmu khusus yang mempelajari mengenai mengenai klasifikasi makhluk hidup. Jadi IPA itu cabangnya banyak. Jadi ada IPA biologi, ada IPA fisika. Kemudian di IPA biologi itu sendiri ya salah satunya ada yang namanya taksonomi ya. Jadi ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup. Anak-anak, kita masuk di tahapan klasifikasi. Nah, yang pertama adalah identifikasi ciri-ciri makhluk hidup. Ya, ini bisa dilakukan dengan melihat dan mengamati dari ciri yang tampak atau ciri yang dimiliki oleh makhluk hidup tersebut. Ya, misal ya, seekor hewan kucing misalnya. Salah satu ciri yang bisa kita amati dari luar, kulitnya ditutupi oleh rambut ya. Kemudian memiliki jumlah mata yang jumlahnya 2 dan seterusnya. Nah, ini maksud dari mengidentifikasi ciri makhluk hidup. Misalnya lagi terkait dengan burung, misalnya memiliki alat gerak yang berupa sayap, tubuh tertutupi oleh rambut dan seterusnya ya. Seperti juga pada tampak gambar yang lain, misalnya hewan yang hidupnya di air, misalnya lumba-lumba atau hiu ya. Itu bisa kita lihat ciri yang tampak dari berbagai macam hewan tersebut. Kemudian yang kedua, pengelompokan berdasarkan persamaan yang ditemukan. Jadi misal ya, antara kucing dengan katakanlah sapi misalnya, sama-sama memiliki kulit yang tertutupi oleh rambut, maka dimasukkan dalam kelompok yang sama. Ini maksud dari pengelompokan berdasarkan persamaan yang ditemukan. Kemudian yang ketiga, apabila dalam satu kelompok ditemukan perbedaan, maka individu tersebut bisa dipisahkan dari kelompoknya. Jadi kita mengambil contoh misalnya kucing sama burung, dari segi penutup tubuhnya sudah berbeda. Kucing ditutupi oleh rambut, sedangkan kalau burung kulit ditutupi oleh bulu. Nah, ini kita pisahkan menjadi 2 kelompok yang berbeda. Misal kucing dikelompokkan dalam kelompok mamalia atau hewan yang menyusui, sedangkan kalau burung dikelompokkan dalam kelompok aves ya. Kemudian berikutnya adalah terkait dengan urutan takson dalam klasifikasi. Jadi urutan atau tingkatan dalam klasifikasi ini disebut dengan takson ya. Itu bisa kita lihat susunannya ya. Yang paling bawah itu ada spesies, kemudian di atasnya lagi ada genus, kemudian ada family, kemudian ada ordo atau order, kemudian ada kelas, kemudian ada phylum, kemudian ada kingdom dan seterusnya ya. Itu urutan dari bawah ke atas atau dari jumlah anggotanya yang lebih sedikit menuju ke jumlah
anggotanya yang lebih banyak, atau dari tingkatan terendah menuju tingkatan yang tertinggi ya. Dalam sistem klasifikasi, makhluk hidup dikelompokkan dalam satu tingkatan atau yang disebut dengan takson ya. Jadi takson itu tingkatan pada klasifikasi. Ini ada contoh urutan takson dalam klasifikasi. Ini bunga cempaka, kingdomnya kingdom plantae, filumnya spermatophyta, kelas Magnoliophyta, ordo Magnoliales, famili Magnoliaceae, genusnya Michelia, spesiesnya Michelia campaka atau yang kita kenal dengan bunga cempaka. Nah, ini contoh takson dalam sebuah klasifikasi atau contoh urutan takson bunga cempaka. Kemudian berikutnya adalah menggunakan kunci identifikasi atau dengan kata lain atau istilah lain kunci determinasi. Kunci determinasi merupakan petunjuk yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi kelompok maupun jenis organisme. Jadi ini berupa ya kumpulan dari ciri-ciri yang dimiliki oleh makhluk hidup ya. Pada kunci identifikasi tercantum ciri-ciri organisme yang akan diidentifikasi yang bersifat spesifik. Nah, contohnya ya, contoh misalnya contoh yang nomor 1A itu bertulang belakang, 1B-nya itu tidak bertulang belakang ya. Jadi 1A bertulang belakang, titik-titik, ada angka 2 itu artinya apa? Kalau bertulang belakang itu misalnya cocok atau sesuai, maka bisa dilanjutkan di ciri yang kedua. Misalnya ya misal dari hewan kambing misalnya. Hewan kambing 1A atau 1B, tentunya karena hewan kambing itu masuk dalam kategori vertebrata, maka yang dipilih adalah 1A bertulang belakang. Titik-titik nomor 2. Nomor 2 kita lihat A sama B. Tubuh selalu basah. Yang 2B tubuh tidak selalu basah. Nah, kita tahu bahwa kambing itu tubuhnya tidak selalu basah, maka urutan yang berikutnya adalah 2B. Jadi 1A 2B. Selanjutnya di 2B itu ada titik-titik lagi di belakang yang menuju ke nomor 4. Nah, nomor 4 itu juga sama, ada 4A, ada 4B. 4A menyusui anaknya, 4B tidak menyusui anaknya. Maka kambing memiliki ciri 4A, menyusui anaknya. Berarti kambing tergolong kelompok mamalia. Jadi urutan kunci identifikasinya atau determinasinya 1A, 2B, dan 4A. Nah, ini urutan kunci determinasi untuk hewan kambing. Insyaallah mudah kan, tidak terlalu rumit karena memang kunci determinasi ini berisikan ciri-ciri yang dimiliki oleh makhluk hidup yang akan kita klasifikasikan. Selanjutnya adalah metode penamaan ilmiah. Jadi setelah dilakukan identifikasi atau pengamatan terhadap ciri-ciri yang dimiliki oleh makhluk hidup, maka tahap selanjutnya adalah menentukan nama, dalam hal ini dengan menggunakan metode binomial nomenklatur. Ini masih yang diciptakan oleh atau yang dirintis oleh Charles Linnes ya, dengan istilah sistem binomial nomenklatur atau tata nama ganda ya. Karena makhluk hidup ini jumlahnya banyak, maka ya perlu dilakukan aturan penamaan. Karena kalau kita menamakan makhluk hidup antara daerah yang satu dengan daerah yang lain itu
memiliki nama yang berbeda. Nah, dengan melihat kondisi seperti itu, maka perlu dilakukan penyamaan ya, metode secara internasional, sehingga makhluk hidup ini memiliki nama yang jelas. Aturan sistem binomial nomenklatur atau tata nama ganda yang pertama terdiri dari dua kata dalam bahasa Latin ya. Dua kata ini menunjukkan, kata pertama menunjukkan genus, huruf pertama ditulis dengan huruf kapital, sedangkan kata kedua merupakan atau menunjukkan nama spesies yang diawali dengan huruf kecil. Kemudian aturan yang kedua ditulis dengan huruf miring atau diberi garis bawah. Nah, ini ketentuan penamaan dengan sistem binomial nomenklatur. Sistem ini diciptakan oleh Charles Linus. Manfaat klasifikasi. Yang pertama, memudahkan mengenal makhluk hidup. Yang kedua, memudahkan mempelajari makhluk hidup. Dan yang ketiga, mengetahui adanya hubungan kekerabatan antara makhluk hidup. Jadi karena kita berawal dari banyaknya makhluk hidup yang ada di alam ini, juga beraneka ragamnya makhluk hidup di alam ini, hewan tumbuhan, maka perlu dilakukan pengklasifikasian sehingga kita bisa mengambil manfaat. Dalam hal ini ada 3 manfaat ya. Kita lebih mudah mengenalnya. Kalau kita mudah mengenal, berarti kita juga akan mudah untuk mempelajari. Nah, selanjutnya kalau kita sudah mengenal, mempelajari, maka kita sebagai manusia akan mampu memanfaatkan dari makhluk hidup yang ada. Apakah itu bermanfaat terkait dengan untuk sumber sayur-sayuran, sebagai sumber obat-obatan dan lain sebagainya. Tentunya itu semua bermanfaat bagi kehidupan manusia. Kemudian yang ketiga, kita tahu hubungan kekerabatan antara makhluk hidup yang satu dengan yang lain, sehingga dari sini nantinya kita bisa mengembangbiakkan. Tentunya kalau kita bisa mengembangbiakkan, maka kita juga akan bisa mengambil manfaatnya. Nah, anak sekalian, kita masuk di sistem klasifikasi ya. Kebetulan di ini kita menggunakan sistem 5 kingdom. Tadi di peta konsep sudah kita sampaikan ya. Yang pertama adalah Kingdom Monera. Kingdom Monera ini adalah kumpulan dari makhluk hidup yang tubuhnya itu hanya berukuran 1 sel atau diistilahkan dengan uniseluler ya. Kemudian tidak memiliki membran inti atau diistilahkan dengan istilah sel yang prokariotik. Jadi prokariotik itu adalah tipe sel yang intinya tidak terbungkus oleh membran atau yang dikenal dengan prokariotik. Pada umumnya organisme ini berkembang biak dengan cara membelah diri ya. Contohnya di sini ada bakteri ya. Bakteri itu tubuhnya hanya 1 sel, dan juga ada ganggang biru. Nah, ini makhluk-makhluk hidup yang masuk dalam kelompok Monera ini tubuhnya tersusun atas 1 sel atau bersifat uniseluler. Yang kedua adalah Kingdom Protista. Protista memiliki membran inti atau sudah masuk dalam kategori eukariotik. Jadi kalau yang Monera tadi jenis selnya diistilahkan dengan prokariotik, yakni inti selnya belum memiliki membran, belum memiliki pembungkus. Sedangkan kalau yang sudah masuk di Kingdom Protista ini, inti selnya sudah terbungkus, yang diistilahkan dengan eukariotik. Nah, hewan-hewan atau makhluk hidup yang masuk dalam kelompok ini adalah kelompok dari protozoa. Protozoa itu ada contoh dari
protozoa atau hewan bersel satu adalah amoeba, ada paramecium ya, termasuk ada alga atau ganggang, ini yang masuk di kingdom Protista yang tampak pada gambar itu ya. Yang A itu gambar amoeba, yang B gambar euglena, dan yang C ada gambar paramecium. Nah, ini contoh-contoh masuk di kingdom Protista. Kemudian yang ketiga adalah kingdom fungi. Nama lain dari fungi adalah jamur ya. Jadi, anggota fungi adalah berbagai macam jamur ya. Fungi memiliki membran inti, jadi masuk dalam kategori eukariotik. Dinding sel terbuat dari zat kitin, sehingga permukaan tubuh dari jamur itu kalau kita raba itu agak licin ya, karena ditutupi oleh zat kitin. Kemudian tidak memiliki kloroplas, sehingga tidak dapat berfotosintesis. Nah, karena tidak bisa berfotosintesis, maka jamur ini sifat hidupnya adalah saprofit, dan juga ada yang parasit ya. Saprofit itu adalah istilah untuk makhluk hidup yang hidupnya itu menguraikan pada sisa-sisa tubuh makhluk hidup yang sudah mati. Jadi biasa jamur ini tumbuh di batang-batang pohon yang sudah lapuk ya. Jamur ini biasanya tumbuh di ya tubuh-tubuh makhluk hidup yang sudah mati. Kemudian berkembang biak dengan spora. Nah, ini salah satu contoh dari berkembang biak secara vegetatif ya, jadi menggunakan spora. Di sini juga dicontohkan ya, ada jamur yang bersimbiosis dengan ganggang. Simbiosisnya namanya simbiosis mutualisme. Nah, ini dikenal dengan lumut kerak. Jadi lumut kerak itu merupakan simbiosis antara jamur dan ganggang ya. Selanjutnya yang keempat adalah kingdom plantae atau kingdom atau kelompok tumbuhan ya, kingdom plantae atau tumbuhan. Nah, contoh yang pertama ada lumut ya, ada lumut seperti terlihat pada gambar ya, ada lumut daun atau marchantia, kemudian ada lumut Anthocerus ya di gambar itu ya. Lumut memiliki beberapa ciri ya, memiliki akar, batang dan daun yang bukan sejati, dan belum memiliki berkas pembuluh. Jadi berkas pembuluh itu nanti tugasnya itu mengangkut air dan garam mineral dari akar ke daun. Itu yang dimiliki oleh tumbuhan tingkat tinggi, namun lumut ini belum memilikinya. Jadi belum memiliki berkas pengangkut. Nah, nanti lebih lanjut akan kita pelajari bahwa berkas pembuluh angkut itu ada dua, ada silim, ada floem. Nah, ini belum dimiliki oleh tumbuhan lumut. Akar lumut disebut rhizoid, yang berfungsi menempelkan tubuh lumut pada substrat dan hidup di tempat lembab ya. Substrat itu adalah bagian atau sesuatu yang ditempeli oleh atau sesuatu yang ditumbuhi oleh lumut. Misalnya di bebatuan, maka bebatuan itu masuk dalam kategori substrat ya. Berkembang biak dengan secara generatif dan juga bisa secara vegetatif. Jadi bisa secara generatif, bisa secara vegetatif. Generatifnya nanti menghasilkan sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina, sedangkan vegetatifnya dengan spora. Di lumut ini sendiri mengalami metagenesis. Metagenesis itu pergiliran keturunan ya. Jadi memiliki perputaran keturunan. Jadi satu kali daur hidupnya tumbuhan lumut itu mengalami fase generatif dan fase sporofit. Fase generatifnya seperti yang saya sampaikan tadi,
menghasilkan sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina, sedangkan fase sporofitnya dengan menghasilkan spora. Nah, perputaran antara fase generatif dengan fase sporofit itu dikenal dengan istilah metagenesis atau pergiliran keturunan. Kemudian kelompok yang kedua adalah kelompok tumbuhan paku-pakuan ya. Paku-pakuan ya, seperti terlihat pada gambar ya. Ada Psilotum, kemudian ada Adiantum terlihat di gambar itu ya. Memiliki akar, batang, dan daun sejati serta memiliki berkas pembuluh. Nah, berbeda dengan lumut tadi, kalau lumut tadi belum memiliki akar, batang, dan daun sejati dan juga belum memiliki berkas pembuluh. Sedangkan di kelompok tumbuhan paku-pakuan ini sudah memiliki berkas pembuluh. Jadi sudah memiliki silim dan memiliki floem. Kemudian pada daun dewasa terdapat bulatan berwarna coklat disebut sorus. Sorus merupakan kumpulan kotak spora yang dibungkus indusium. Jadi dari sini bisa kita tentukan bahwa tumbuhan paku-pakuan ini juga bisa berkembang biak dengan spora atau secara vegetatif. Perkembangbiakan secara kawin dan tak kawin ya. Jadi sama seperti di tumbuhan lumut tadi, mengalami metagenesis, mengalami pergiliran keturunan. Jadi satu daur hidup tumbuhan paku-pakuan itu juga akan mengalami fase sporofit, di mana fase menghasilkan spora, dan fase gametofit ya, atau penghasil sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Selanjutnya adalah tumbuhan biji. Di kelompok dari kingdom plantae yang ketiga, kalau yang pertama tadi lumut, kemudian yang kedua paku-pakuan, yang ketiga adalah tumbuhan biji. Tumbuhan biji memiliki akar, batang, dan daun sejati serta memiliki berkas pembuluh, menghasilkan biji yang digunakan sebagai alat perkembangbiakan. Berdasarkan letak bakal bijinya, tumbuhan biji ini dibedakan menjadi dua. Ada tumbuhan biji terbuka atau dikenal dengan istilah gimnosperme, dan nanti kelompok yang kedua ada kelompok tumbuhan biji tertutup atau angiosperme. Yang A, tumbuhan biji terbuka atau gimnosperme, letak bakal biji tidak terlindungi oleh daun buah, tetapi menempel pada daun buah. Pohon berakar tunggang, daunnya berbentuk seperti jarum, kecil, tebal, atau tipis lebar ya. Alat kelamin jantan dan alat kelamin betina disebut dengan strobilus ya, strobilus jantan dan strobilus betina. Ini kelompok yang kedua, tumbuhan biji tertutup atau angiosperme ya. Alat perkembangbiakannya berupa bunga, kemudian memiliki akar, batang, dan daun sudah dapat dibedakan dengan jelas. Susunan tulang daunnya ada yang menyirip, ada yang menjari atau sejajar. Bakal biji terlindungi di dalam daun buah, mengalami pembuahan ganda. Nah, di tumbuhan biji tertutup ini masuk dua kelompok besar yang sering kita kenal, yakni monokotil dan dikotil. Jadi monokotil dan dikotil itu masuk dalam kelompok tumbuhan biji tertutup atau angiosperme. Kenal kan dikotil sama monokotil ketika kamu belajar IPA di SD ya. Kingdom yang terakhir atau yang kelima adalah kingdom animalia. Di kingdom animalia ini masuk dua kelompok besar, yakni kelompok vertebrata dan kelompok avertebrata. Nah, kelompok yang pertama, vertebrata, itu adalah kelompok hewan. Kelompok yang pertama, kelompok avertebrata,
adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Nah, di Avertebrata, nama lainnya juga Invertebrata, jadi sama. Jadi Avertebrata dan Invertebrata itu sama. Artinya hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Filum Invertebrata atau filum Avertebrata di sini cukup banyak. Ada filum Porifera, contohnya hewan spon yang hidup di dasar laut itu ya. Kemudian ada filum Coelenterata, contohnya ada Hydrozoa, Sekipo, ada Anthozoa, termasuk juga ada ubur-ubur. Nah, ubur-ubur itu masuk kelompok atau filum Coelenterata. Ada Platyhelminthes ya, cacing planaria. Kemudian ada nematoda, cacing kremi, cacing perut ya. Ada Annelida, ada cacing tanah. Kemudian ada kelompok atau filum Arthropoda, contohnya udang, kepiting, sama serangga. Kemudian ada Echinodermata, bintang laut, landak laut. Kemudian ada moluska, contohnya adalah cumi-cumi atau juga siput ya. Ini filum-filum dalam kelompok Invertebrata atau Avertebrata. Kemudian kelompok yang kedua adalah Vertebrata, adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Ada 5 kelompok besar. Mulai yang pertama Pisces, Amphibia, Reptilia, Aves, dan Mamalia. Pisces kelompoknya ikan, Amfibi kelompoknya katak, reptil kelompok dari hewan melata, buaya, kadal, termasuk ular ya. Kemudian Aves, burung pipit, burung merpati. Mamalia, gajah, singa, kelelawar, termasuk lumba-lumba ya. Nah, ini 5 kelompok besar yang masuk dalam kategori vertebrata. Nah, anak-anak, kita sampai di penghujung pembelajaran kali ini. Dari pembelajaran kali ini dapat kita simpulkan, nah, klasifikasi adalah pengelompokan makhluk hidup. Kenapa makhluk hidup kok dikelompokkan? Agar manusia lebih mudah untuk mengenali, mempelajari, dan selanjutnya bisa memanfaatkan dari makhluk-makhluk hidup tersebut untuk kebutuhan hidup manusia. Kemudian yang kedua, makhluk hidup dikelompokkan dalam 5 kelompok besar. Yang pertama ada kelompok atau Kingdom Monera, yang kedua ada Kingdom Protista, yang ketiga ada Kingdom Fungi, yang keempat ada Kingdom Plantae, dan yang kelima adalah Kingdom Animalia. Ini kesimpulan dari pembelajaran kita pada kali ini, yakni tentang klasifikasi makhluk hidup. Baik, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya kita belajar pada kali ini. Jika ada beberapa hal yang belum dipahami, nanti bisa kita diskusikan, bisa kita tanyakan ketika kita mengadakan GM atau Google Meet. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.